Bab 339. Identitas terungkap. Apa? Ye Lingtian terkejut. Sebelumnya, Sangguan Yunqing telah bekerja keras dan membuat perjanjian dengannya untuk menarik Kaisar Jahat, bawahan Kaisar Kegelapan, dan kemudian bergabung untuk membunuhnya. Di luar dugaan, ia belum memberikan umpan dan aksinya belum dimulai. Kenapa Sangguan Yunqing bertemu dengan Kaisar Jahat? Tuan Muda Longmen, tolong, cepat datang. Di telepon, Tang Feiyan tampak sangat panik dan tidak berdaya, dan berkata dengan cemas dengan nada menangis, "Jika terlambat, wanita tertua kita akan mati. Sekarang, hanya Anda yang bisa menyelamatkannya." Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan nada suara Tang Feiyan tampak sangat serius. Qin Feng tidak peduli untuk menanyakan detailnya. Dia mengenakan topeng emas dan jubah hitam dan berubah menjadi Tuan Muda Longmen yang terkenal. Tanpa henti, dia bergegas menuju Ziyu Villa. Tang Yuyan sangat cemas sehingga dia telah lama menunggu di luar villa. Ketika dia melihatnya datang, dia langsung merasa seperti dia melihat sedotan penyelamat. Tuan Muda Longmen, syukurlah. Anda akhirnya sampai di sini. Cepat. Nona muda kita dalam bahaya. Qin Feng segera bertanya. Di mana dia? Ikuti saya. Qin Feng bersamanya, naik ke ujung koridor di lantai 2 manor. Membuka pintu. Sangguan Yunqing ada di dalam. Si cantik yang mulia, dingin, sombong, dan mempesona di masa lalu kini terluka parah dan terbaring lemah di atas sofa. Wajahnya sepucat kertas putih, dan napasnya sangat nyeri. Tampilan ini sungguh menyedihkan dan tak tertahankan. Qin Feng menyadari keseriusan masalah ini dan segera pergi memeriksa denyut nadi Sangguan Yunqing. Tuan Muda Longmen, Sangguan Yunqing menatapnya dan berbicara dengan penuh rasa terima kasih tetapi dengan lemah. Berhenti bicara, Qin Feng diam dan segera memeriksa lukanya dengan hati-hati. Alisnya semakin menegang. Itu tidak mudah, karena dia menemukan bahwa Sangguan Yunqing terluka parah. Nafasnya sangat lemah, dan tubuhnya setengah dingin seperti es dan setengah panas seperti api. Itu adalah dua kekuatan yin dan yang menakutkan yang menyerang tubuhnya. Sekarang, bertarunglah di dalam dirinya. Jika wanita ini bukan ahli seni bela diri, tubuh Gyoknya akan dianggap sangat tangguh. Kalau tidak, tubuhnya mungkin akan meledak. Apa yang terjadi? Qin Feng bertanya dengan cemberut. Saya ceroboh. Sangguan Yunqing mengerutkan kening kesakitan, dan berkata dengan lemah, "Saya mengetahui tentang Kaisar Jahat. Mengatakan bahwa dia akan tiba di Shanghai hari ini. Untuk membedakan kebenaran dari kebohongan, saya tidak melakukannya pertama aku sudah memberitahumu. Tapi pergi untuk menyelidiki dan memastikannya sendirian. Aku tidak menyangka dia menemukanku di luar bandara." Qin Feng bertanya lagi. "Dan kemudian kita bertengkar." "Tidak," kata Sangguan Yunqing dengan enggan. "Setelah ditemukan olehnya, aku tahu betapa kuatnya dia dan tidak berani bertarung dengan gegabah. Jadi aku ingin melarikan diri dulu dan memberitahumu beritanya. Tapi dia menamparku di udara dari jarak ratusan kaki, dan saya tidak bisa mengelak. Cedera parah. Jika Feiyan tidak merespons, saya mungkin tidak akan bisa kembali." Petik 2. Ya, pada saat ini, Tang Feiyan juga tampak tertekan dan berkata, "Menurut penyelidikan, Kaisar Jahat itu memiliki dua trik hebat. Satu adalah Qi Ungu, dan yang lainnya adalah kejahatan Yin yang 9 putaran. Nona saya adalah kejahatan Yin yang 9 putaran." Petik 2. Apakah Kaisar Jahat sangat kuat? Qin Feng bertanya dengan cemberut. Ini menakutkan. Sangguan Yunqing mengingat adegan sebelumnya, dengan ekspresi ketakutan yang jarang di matanya, dan melanjutkan, "Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara aku dan dia. Saat aku menghadapinya, aku merasa seperti sedang melihat ke dalam jurang yang tak terduga. Penindasannya akan membuat orang merasa kuat dan tidak berdaya. Aku sama sekali bukan tandingannya." Petik 2. Kalimat roh jahat di tubuh King mulai mendidih lagi. Dia terlihat kesakitan, muntah darah di tempat, dan nafas di tubuhnya semakin berkurang, seperti bunga mawar yang akan layu. "Aku bisa menyelamatkanmu," Qin Feng berkata dengan suara yang dalam. "Jika aku menggunakan jarum ilahi Tai dan tangan pengolah surga,
Aku mungkin bisa menghilangkan dua roh jahat es dan api dari tubuhmu. Tapi aku harus melakukannya. Mulai dari luka di telapak tangan tengahmu. Coba kulihat. Di mana lukanya? Ah, Tang Feiyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu saat mendengar ini. Tampaknya sulit untuk berbicara. Ada apa? Qin Feng penasaran. Apa, cedera wanita tertua? Di hatinya. Tang Feiyan berkata dengan tersipu. Apa? Qin Feng tertegun sejenak setelah mendengar ini. Itu merepotkan. Aku harus menusukkan jarum dari area yang terluka. Tapi ini. Dia berpikir bahwa Sangguan Yunqing pada dasarnya menyendiri. Dan dia juga seorang gadis muda gadis. Dia pasti akan malu dan kehilangan muka karena hal semacam ini. Tapi sekarang, Feiyan, keluar. Tiba-tiba Sangguan Yunqing berkata. Kalau begitu, oke. Tang Feiyan tersipu dan berlari keluar dengan cepat. Menutup pintu untuk mereka berdua. Saat berikutnya, Qi Suo, tepat di depan Qin Feng. Sangguan Yunqing berinisiatif melepaskan ikatan Luosang. Kain putih bersih meluncur ke bawah di kulit yang seperti salju. Dalam sekejap, semua keindahan terungkap. Melihat tubuh anggun dan bergerak di depannya, mata Qin Feng terpesona dan hatinya terkejut. Dia sebenarnya, pada saat ini, dua rona merah muncul di pipi indah Sangguan Yunqing. Meskipun seluruh kecantikannya terungkap di depan seorang pria, dia tetap mempertahankan harga dirinya. Tuan Muda Longman, jangan salah paham. Saya, Sangguan Yunqing, tidak pernah menjadi orang biasa. Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa saya tidak segan-segan berobat bahkan ketika saya sakit, kehilangan nyawaku hanya karena rasa maluku. Lagi pula, kamu tahu betapa aku peduli padamu. Dan aku sudah lama menganggapmu sebagai satu-satunya dalam hidupku. Tidak masalah jika kamu melihatnya aku. Kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kata-kata itu pasti berlaku bagi orang lain. Tersentuh sampai mati. Pemandangan indah seperti itu pasti mustahil untuk dipertahankan. Tapi perasaan Qin Feng campur aduk. Bagaimanapun, dia selalu menyembunyikan identitasnya sebagai Tuan Muda Longman melawan Sangguan Yunqing. Tapi aku tidak menyangka wanita ini akan jatuh cinta begitu dalam pada Tuan Muda Longman. Jika dia tahu dia adalah Qin Feng, dia tidak akan tahu seperti apa pemandangannya. Ahem, di balik topeng, wajah lama Qin Feng juga memerah untuk pertama kalinya. Dia batuk 2 kali, menenangkan diri, dan memulai pengobatan. Telapak tangan kaisar jahat memang jahat. Tapi Qin Feng juga bukan seorang vegetarian. Dia menggunakan semua pengetahuannya dan menggunakan 2 keterampilan unik jarum tai dan tangan pembengkok surga satu demi satu. Segera, dia keluar dari bahaya. Dan roh jahatnya dimusnahkan sepenuhnya. Saat itu, Sangguan Yunqing menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengungkap topeng emas Qin Feng. Dan wajahnya akan segera terlihat. Tidak bagus. Qin Feng terkejut. Mungkinkah identitasnya, yang telah lama dia sembunyikan, akan terungkap? Bab 340. Ciuman pertama Sangguan Yunqing. Namun, Qin Feng juga memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Di balik topeng, dia mengerutkan kening dan langsung bereaksi. Qin Feng menepis tangan Sangguan Yunqing dan bertanya dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Apa bedanya? Lama sekali. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Tidak, Qin Feng dengan tegas menolak. Kenapa? Sangguan Yunqing bertanya. Apakah kamu begitu takut bertemu orang? Ya, aku jelek. Saya tidak peduli. Sangguan Yunqing berkata terus terang. Tuan Muda Longman. Yang saya hargai adalah bakat Anda yang tak tertandingi, keterampilan medis yang luar biasa, dan seni bela diri yang tak tertandingi. Petik 2. Penampilanku. Aku tidak peduli apakah itu jelek atau cantik. Petik 2. Petik 2. Tidak apa-apa. Anda melepas topeng orang lain tanpa izin. Nona Sangguan. Menurut saya ini adalah perilaku kasar yang tidak sesuai dengan status Anda. Ini terakhir kalinya. Nada suara Qin Feng mengungkapkan sedikit ketidaksenangan rasa peringatan yang dingin. Tidak tersenyum dan sangat acuh tak acuh. Pada saat yang sama,
Dia hampir melenyapkan dua roh jahat es dan api di tubuh Sangguan Yunqing. Dia menyingkirkan jarum perak itu, mundur selangkah, dan menjaga jarak darinya. Qin Feng benar-benar tidak menyangka wanita ini tiba-tiba datang melepas topengnya sekarang. Itu terlalu berisiko. Sedikit saja, rahasianya terungkap. Meskipun dia tidak menyembunyikan apapun, dia tidak perlu membiarkan Sangguan Yunqing mengetahui rahasianya. Saat ini, Sangguan Yunqing berdiri dengan anggun dan dengan lembut meletakkan pakaiannya di bahunya. Pipinya memerah dan matanya menawan seperti sutra. Dengan ekspresi menawan dan sentuhan kelembutan, ia terlihat sangat menawan. Tuan Muda Longman, ini kedua kalinya Anda menyelamatkan saya hari ini. Tidakkah Anda benar-benar berpikir ini adalah takdir? Saya, Sangguan Yunqing, bersedia menyerahkan hidup saya kepada Anda. Apakah Anda setuju? Petik 2. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya rasa tidak ada takdir apapun. Sebagai seorang dokter, saya telah menyelamatkan banyak nyawa dan luka. Jika setiap wanita yang saya selamatkan mau menikah dengan saya sudah memiliki 3.000 keindahan di harem. Lagi pula, aku tidak tertarik padamu. Petik 2, petik 2. Kamu. Penolakan yang terus terang sekali lagi membuat Sangguan Yunqing merasa sangat frustrasi dan bahkan sedikit marah. Pria ini menyatakan cintanya berkali-kali, tapi dia tetap acuh tak acuh. Sekarang, bahkan tubuhnya yang berharga dan polos terlihat olehnya, tetapi dia masih memiliki hati yang membatu. Mungkinkah hatinya terbuat dari batu? Dalam kemarahan, Sangguan Yunqing bertanya dengan curiga, Tuan Muda Longman, menurutku kamu benar-benar aneh. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak akan tergoda olehku, tetapi kamu adalah satu-satunya pengecualian. Bukankah? Apakah kamu menyukai wanita? Setelah mendengar ini, mulut Qin Feng bergerak-gerak dan dia merasa tertekan. Hanya karena dia menolak cintanya, dia akan disalahartikan sebagai tidak menyukai wanita. Omong kosong. Apakah tebakanku benar? Mata Sangguan Yunqing menunjukkan sedikit keraguan. Ahem. Qin Feng sedikit malu, terbatuk 2 kali dan berkata, tentu saja aku suka wanita. Tapi, kataku, aku sudah memiliki seseorang yang kusuka, dan kami tidak cocok. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, cukup saja terima kasih telah mengizinkanku mencari ginseng darah naga milenium. Kamu ingin ginseng darah naga milenium? Kebetulan aku memilikinya. Sangguan Yunqing mengangkat alisnya dan menjawab. Benarkah? Qin Feng sedikit terkejut dan bahkan menjadi bersemangat. Karena inilah bahan obat utama untuk menerobos dan menjadi Wuhou. Kali ini, dia memberi perintah. Dan 11 keluarga emas di Shanghai memberi penghormatan kepada sejumlah besar bahan alam dan harta karun tanpa syarat apapun. Bagaimanapun, sekarang dia lebih unggul dari keluarga emas. Dan dia bisa disebut Raja Shanghai dan Laut. Dan semua keluarga kaya harus tunduk padanya. Dalam waktu singkat, semuanya sudah siap. Tetapi satu-satunya yang hilang adalah ginseng darah naga milenium. Tentu saja, permintaan. Permintaan apa? Qin Feng segera bertanya. Sederhana sekali. Sangguan Yunqing menghampirinya. Menatapnya dengan sepasang mata yang indah dengan bangga dan licik. Tanpa rasa malu. Seperti seorang ratu. Ginseng darah naga berusia 1000 tahun ini akan menjadi mahar Sangguan Yunqingku. Jika kamu menginginkannya, kamu harus menikah denganku. Lupakan. Setelah mendengar kondisi ini, wajah Qin Feng lurus dan hendak pergi. Kamu, Sangguan Yunqing cemberut dan sangat marah. Dia tidak menyangka pria ini akan begitu tegas dan menolak begitu saja. Melihat Qin Feng hendak pergi, dia menjadi sedikit cemas lagi. Dan berteriak lagi, hei, tunggu. Tidak peduli apa, kamu bisa memberiku ciuman. Dan aku bisa memberikannya padamu. Dan berkata dengan sabar, Nona Sangguan, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku berkata. Cium saja aku, kata Sangguan Yunqing dengan pipi memerah dan mata penuh mata. Cium aku. Dan aku akan menawarimu ginseng darah naga 1000 tahun segera. Tetapi jika kamu tidak sayang, aku akan membakarnya ketika aku kembali. Aku serius. Petik 2 petik 2. Qin Feng tertekan untuk sementara waktu.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa Sangguan Yunqing, kecantikan paling penyendiri, dingin dan mulia di ibu kota kekaisaran, akan benar-benar memperlihatkan wajah wanita kecil ini seperti berinisiatif untuk meminta ciuman. Jika anjing-anjingnya yang biasa menjilati melihat ini, saya khawatir mereka akan patah hati. Saat ini, wanita ini benar-benar berhasil mengendalikannya. Jika Anda benar-benar membakar ginseng darah naga selama 1000 tahun, Anda mungkin tidak dapat menemukan yang kedua. Apalagi ini memang mendesak. Qin Feng tidak punya waktu. Oke, cium saja dia. Kuharap kamu menepati janjimu. Dalam keputusasaan, Qin Feng tidak punya pilihan selain berjalan ke arah Sangguan Yunqing, melihat kecantikan menawan dan unik di depannya, dan menciumnya perlahan. Awalnya, Qin Feng mencium pipi Sangguan Yunqing. Tanpa diduga, Sangguan Yunqing tiba-tiba selingkuh. Tepat ketika Qin Feng hendak menciumnya, dia tiba-tiba memalingkan wajahnya. Bibir cerinya bertemu dengan bibir Qin Feng. Kamu, Qin Feng terkejut, merasakan harum bibir wanita itu. Tiba-tiba jantungnya bergetar, seolah-olah dilempar ke batu besar, menimbulkan riak berputar-putar, dan kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Namun entah kenapa, bibir wanita cantik ini sepertinya memiliki kekuatan sihir lembut yang tak terkatakan, yang membuat orang mau tidak mau membenamkan dirinya di dalamnya. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Pipi Sangguan Yunqing bahkan merah padam. Dia menatap Qin Feng dengan cinta yang tak terbatas di matanya. Dan suaranya yang sedikit pemalu bahkan lebih menawan. Tuan Muda Longmen, ini ciuman pertamaku. Hari ini, aku persembahkan untukmu sebagai hadiah karena telah menyelamatkan hidupku. Ginseng darah naga berusia ribuan tahun. Aku akan mengirimkannya dari ibu kota kekaisaran. Bab 341 Master Pedang Jepang akan datang. Nona Sangguan, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Setelah mengatakan itu, Qin Feng berhenti berlama-lama dan melangkah pergi dengan mengenakan topeng emas. Punggungnya mengungkapkan misteri yang tak tertandingi. Sangguan Yunqing memandangi sosoknya yang agung dan misterius. Dengan sepasang mata indah yang memukau dunia, seolah-olah akan meleleh menjadi mata air, dan jantungnya bergerak tak terkendali. Nona, saat ini, Tang Feiyan masuk dan bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Kamu sudah pulih, menyelamatkan hidupku lagi. Lalu, pada titik ini, Tang Feiyan menyelidiki dengan hati-hati tetapi dengan penuh gosip, tubuhmu telah dilihat olehnya. Bahkan jika kamu seorang laki-laki, kamu tidak dapat mengendalikannya kalian berdua. Tidak, Sangguan Yunqing berkata dengan cemberut. Hatinya sekokoh batu. Dan dia tidak tergerak sama sekali. Ya Tuhan, Tang Feiyan terkejut. Dia menutup mulutnya karena tidak percaya. Tuan Muda Longmen ini sangat aneh. Menghadapi kecantikanmu, Nona tertua, dia masih bisa tetap tenang dalam pelukannya. Apakah dia laki-laki? Petik 2. Seperti seorang ratu. Seorang pria sejati yang masih dalam pelukannya. Dia hanyalah Liu Xiaohui dunia. Cepat atau lambat, dia akan menjadi milikku. Qin Feng meninggalkan Ziyu Villa. Merasa sedikit halus di sepanjang jalan. Dia sepertinya bisa mencium aroma cahaya yang bergerak. Itulah rasa menggoda yang ditinggalkan monster Sangguan Yunqing di bibirnya. Sejujurnya, pada saat ciuman itu, dia seperti kesurupan. Ciuman itu sepertinya merupakan kelembutan yang paling menyentuh. Hadiah termanis dan terindah di dunia. Tanpa disadari, Anda akan terlibat secara mendalam di dalamnya. Saat itu, hatinya memang tergerak. Namun, Qin Feng mengetahuinya dengan sangat baik. Di masa lalu, ketika dia menghadapi Sangguan Yunqing sebagai sampah, Qin Feng, dia selalu tidak menyukai satu sama lain. Dia meremehkan harga diri dan superioritas Sangguan Yunqing dan mengira dia adalah seekor semut dan sia-sia. Tidak ada yang kesal dengan siapapun. Tak disangka, bak lelucon. Hari ini, ia dan Sangguan Yunqing justru saling berciuman. Tentu saja, dia tahu betul bahwa yang dicintai Sangguan Yunqing bukanlah Qin Feng, tapi Tuan Muda Longmen. Pada saat ini, Qin Feng mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa lagi tergoda oleh Sangguan Yunqing.
Karena semua ini hanyalah kesalahpahaman yang konyol. Begitu dia mengetahui tentang topeng emas misterius Tuan Muda Longman, ternyata itu adalah Qin Feng. Sampah, yang selalu dia anggap remeh. Dan dia mungkin menimbulkan masalah. Itu dia. Itu dia. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Feng tinggal bersama Lin Qingge. Hong Sui Jiao juga tetap tinggal. Sekarang, karena kepercayaan Qin Feng, dia telah menjadi pelayan pribadi Lin Qingge. Namun, Lin Qingge layak untuk saudara perempuannya dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Tentu saja, Qin Feng tidak bisa membiarkan bakat langka seperti Hong Sui Jiao disia-siakan seperti ini. Itu akan membuang-buang sumber daya alam. Ketika dia punya waktu, dia merawat Hong Sui Jiao dan melarutkan 1/10 kekuatan kutukan di tubuhnya. Efeknya langsung terasa. Energi yang terlarut langsung diubah menjadi kekuatan internal. Budidaya Hong Sui Jiao juga telah berkembang pesat. Dari master tingkat pemula menjadi raja bela diri setengah langkah. Dia secara alami sangat berterima kasih kepada Qin Feng. Keesokan harinya, Qin Feng datang ke rumah asli keluarga Du. Sekarang, ini adalah kantornya sebagai Tuan Muda Longman. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, Zhu Xiaojun masuk dengan cepat dan melaporkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda, sesuatu telah terjadi. Mitos seni bela diri Jepang. Master Pedang Musashi kini telah keluar dari pegunungan. Dan dia juga datang ke Daxia. Akhir-akhir ini, dia memburu para jenius seni bela diri Daxia di mana-mana. Dan metodenya kejam. Kejam. Setiap sasana dan sekte yang dia tantang telah rusak parah dan menderita banyak korban. Seluruh dunia seni bela diri Daxia telah berubah menjadi berantakan. Petik 2. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah tidak ada orang yang bisa menjadi lawannya? Tidak, Zhu Xiaojun berkata. Dikatakan bahwa ahli pedang Musashi sangat kuat. Daxia telah mengirimkan ahli dari Tianbang. Tapi mereka bukan orang itu. Kekuatan lawannya tidak terduga. Petik 2. Benar, saat orang itu memburu bakat hebat seni bela diri Daxia, dia juga dengan sengaja mengincar gerbang naga kita. Benteng gerbang naga telah digerebek olehnya. Kekuatannya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Petik 2. Orang panjang dan master pedang Musashi tidak memiliki keluhan. Mengapa dia melakukan ini? Qin Feng bertanya dengan bingung. Tuan Muda, Anda tidak mengetahui sesuatu. Zhu Xiaojun menjelaskan. Menurut penyelidikan, ahli pedang Musashi memiliki hubungan dekat dengan Mitsui Zaibatsu. Kemungkinan besar dia diundang oleh Duhu, sisa dari keluarga Du. Itu dia. Mendengar ini, Qin Feng memahami ini. Duhu adalah penghubung keluarga Du di Jepang. Dia juga menikah dengan Mitsui Zaibatsu dan sekarang menjadi satu-satunya yang selamat dari keluarga Du. Seluruh keluarganya terbunuh. Jadi tidak mengherankan jika dia meminta Jepang membalas dendam. Sekarang, berapa kerugian Longman? Qin Feng bertanya dengan cemberut. Kerugian besar, Zhu Xiaojun berkata dengan marah. Master pedang Musashi menyerang total 13 benteng kita. Menewaskan lebih dari 500 orang dan melukai ribuan orang. 4 master naga hebat dan master pedang Musashi bertarung. Mereka telah bertarung. Zhu Xiaojun menghela nafas. Setelah mengetahui niat dari master pedang Musashi. 4 master naga utama, dipimpin oleh master naga prajurit gila, telah bertarung melawan satu sama lain. Bergerak sebagai kelompok, mereka bahkan bergabung untuk menghadapi master pedang Musashi. Bertarung sepanjang hari dan malam. Tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh master pedang Musashi. Tuan terluka. Dan mereka semua pulih dari luka-luka mereka. Petik 2. Petik 2. Sialan. Siapapun yang menyinggung gerbang naga kita akan dihukum tidak peduli seberapa kuat dia. Qin Feng membanting meja dan berdiri. Dengan marah. Tapi di saat yang sama sedikit terkejut. Dia tahu kekuatan dari 4 Raja Naga Agung. Mereka semua dibudidayakan sebagai Wuhou yang hebat. Dan sulit untuk menemukan lawan di dunia. Tak disangka. Mereka berempat pun tak mampu mengalahkan pria Jepang itu. Tampaknya kekuatan master pedang Musashi jauh melebihi Wuhou biasa. Namun, Qin Feng tidak takut. Ini Daxia.
Bagaimana kita bisa membiarkan orang Jepang memamerkan kekuatannya dan membuat masalah di sini? Tanda tanya. Jika kita tidak merobohkan kesombongan ahli pedang Jepang, di manakah wajah dunia seni bela diri Daxia? Tanda seru titik titik titik. Deng 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 deng. Pada saat ini, seorang pria Jepang keluar, sombong dan mendominasi, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia bahkan mengabaikan semua orang dan langsung membacakan surat tantangan dengan arogan. 3 hari kemudian, Tuanku, Master Pedang Musashi, akan tiba di kota Shanghai dan secara khusus mengatur pertempuran dengan Tuan Muda Longmen untuk pertempuran yang menentukan di puncak. Platform seni bela diri kota Shanghai. Bab 342 Keyakinan Qin Feng. Apa? Mendengar suara arogan di luar, Qin Feng membawa Zhu Xiaojun dan berjalan keluar dengan wajah pucat, dan sekilas melihat utusan Jepang. Dia berdiri di luar pintu keluar Gadu, dengan ekspresi bangga dan sikap arogan. Bahkan jika Qin Feng, Tuan Muda Longmen, keluar, dia tampak sama sekali tidak peduli. Bawa ke sini, perintah Qin Feng dengan dingin. Segera, murid Longmen mengambil surat tantangan dan menyerahkannya kepada Qin Feng. Qin Feng melihatnya dan melihat bahwa itu memang surat tantangan. Tanda tangannya tidak lain adalah legenda seni bela diri Jepang yang telah menyebabkan masalah dan menyebabkan badai berdarah di Gritsia baru-baru ini, Master Pedang Musashi. Dalam 3 hari, orang itu akan tiba di sini. Dan kali ini targetnya adalah Qin Feng. Titik titik titik. Tuan muda, saat ini, wajah Zhu Xiaojun berubah dengan liar. Dan dia segera membujuk, Anda tidak boleh menerima surat tantangan ini. Petik 2. Utusan Jepang tapi dia mencibir dan membuka mulutnya dengan arogan. Tuan pedangku Musashi sama telah merilis beritanya. Duel dengan Tuan Muda Longmen dalam 3 hari telah menyebabkan kegemparan di dunia. Tuan kami juga mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertarung dengan banyak orang tuan yang hebat. Para tuan Xia bertarung satu sama lain. Tetapi mereka semua hanyalah sekelompok semut lemah dan sampah. Yang Mulia sangat kecewa. Jadi, setelah mendengar tentang perbuatan agung Tuan Muda Longmen, Yang Mulia memutuskan untuk menantang Anda. Dan gunakan ini sebagai kesempatan besar. Pertarungan terakhir perjalanan Xia akan disiarkan langsung ke Daxia dan Jepang. Jika Anda, Tuan Muda Longmen, bertingkah seperti pengecut, Anda akan menjadi bahan tertawaan. Hahaha. Tanda seru titik 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 petik 2. Setelah mengatakan itu, utusan Jepang itu tertawa liar dan pergi dengan anggun. Perilaku arogan itu patut dihajar. Sialan, udara macam apa yang dimiliki wanita jalang ini? Lihat aku menghancurkannya. Zhu Xiaojun sangat marah. Menyingsingkan lengan bajunya, mengangkat alisnya, dan berpura-pura mengejar dan memukuli orang itu. Tampak seperti pembunuh. Lambat, tanpa diduga, Qin Feng menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya seekor anjing. Bahkan jika kamu membunuhnya, itu tidak akan melukai limpa dan perut Master Pedang Musashi. Terlebih lagi, pihak lain akan merebutnya kesempatan untuk mempromosikan kita. Orang Daxia tidak memiliki etika bela diri. Biarkan dia kembali. Tetapi Tuan Muda, apakah Anda benar-benar ingin menerima tantangan ini? Zhu Xiaojun berkata dengan cemas. Tuan Pedang Musashi melakukan ini dengan sengaja untuk menekan Tuan Muda di bawah perhatian kedua negara. Tuan, jika Anda pergi, Tuan Muda, Anda akan dikalahkan oleh ahli pedang dan reputasi Anda akan hancur. Tapi kamu tidak akan kehilangan nyawamu. Selain itu, Tuan Muda, kamu tidak akan bisa mencapai hasil yang bagus di masa depan. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Longmen juga dapat menggunakan kekuatannya untuk meminimalkan dampaknya atas kejadian ini. Tuan Muda, harap berpikir 2 kali. Petik 2 titik 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 petik 2. Hindari berkelahi. Mendengar ini, Qin Feng He mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Bukankah seperti yang dikatakan utusan Jepang baru saja berkata, bahwa aku benar-benar telah menjadi seorang pengecut. Petik 2. Lagi pula, Master Pedang Musashi membunuh begitu banyak murid Longmenku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Memenuhi janji besar ini, ada arogansi yang tak terselubung dalam kata-katanya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa kita lakukan.
Zhu Xiaojun berkata dengan cemas. Daripada mati, lebih baik menyerah pada Shanghai dan menghindari bahaya untuk saat ini. Duhu, kami akan mengambilnya kembali di masa depan. Petik 2. Hahaha. Tiba-tiba, Qin Feng tertawa keras. Senyumannya langsung membingungkan Zhu Xiaojun. Tuan muda, apa yang Anda tertawakan? Qin Feng melanjutkan. Xiaojun, pernahkah kamu memikirkan kemungkinan kedua? Ada apa? Qin Feng mendengus dingin dan mencibir. Saya menerima tantangan itu. Pergi ke janji untuk bertarung. Dan kemudian membunuh Master Pedang Musashi di depan kedua negara. Ekspresinya menggelengkan kepalanya untuk beberapa saat. Tuan muda, itu tidak mungkin. Meskipun Anda memang sangat kuat, Anda dapat melintasi perbatasan dan mengalahkan Wuhou yang agung dengan setengah langkah ke alam Wuhou. Dan Anda bahkan dapat bertarung melawan master dari keluarga seni bela diri kuno. Petik 2. Tapi Master Pedang Musashi ini berbeda. Kali ini, dia menyapu habis-habisan dan menyebabkan badai berdarah. Bahkan para Master Tianbang menderita banyak korban. Keempat Master Naga tidak berdaya. Orang-orang ini semuanya adalah Raja Bela Diri yang hebat. Petik 2. Bahkan mereka tidak berdaya oleh Master Pedang Musashi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini mungkin adalah Raja Bela Diri setengah langkah. Atau bahkan, sudah menjadi Raja Bela Diri. Atas hasratmu dan dengan ceroboh menerima pertempuran, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Petik 2. Dari sudut pandang Zhu Xiaojun, Tuan muda, memang idolanya. Kuat, tak kenal takut, dan bangga. Jangan takut pada langit dan bumi. Namun, ada pepatah lain di dunia ini. Ada surga di luar langit, dan ada manusia di luar dunia. Ia percaya bahwa ketika ada perbedaan kekuatan antara musuh dan diri kita sendiri, kita tidak bisa lagi bertindak gegabah untuk menyelamatkan muka. Jika tidak, kita akan kehilangan nyawa dan keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugiannya. Saat ini, keberadaan Raja Naga tidak diketahui dan dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Jelas bahwa dia tidak lagi peduli dengan urusan dalam sekte tersebut. Berkat tuan muda seperti Qin Feng, hati semua orang di Longmen menjadi stabil dan situasi kacau menjadi tenang. Jika Qin Feng mengalami kemalangan lagi, konsekuensi paling serius adalah Longmen. Kekuatan kuno misterius yang telah bertahan selama bertahun-tahun akan jatuh ke dalam kekacauan. Masalah internal dan eksternal, berantakan, atau bahkan lenyap. Itu buruk sekali. Namun, Qin Feng sekuat naga dan berbicara dengan dominan. Belum tentu begitu. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 peluang, aku tidak akan menyerah begitu saja dan mencoba yang terbaik. Saudara-saudara Longmen yang mati harus membalas dendam. Tidak peduli seberapa keras kamu kalah, kamu akan mendapatkannya kembali. Petik 2. Jika aku melarikan diri dan menyerahkan wilayahku kepada Duhu, bukankah aku akan benar-benar menjadi seorang pengecut dan pengecut yang suka mengejek? Petik 2. Petik 2. Tuan muda, Zhu Xiaojun mendengarkan. Sangat ketakutan hingga mau tidak mau aku mencoba membujuknya. Sudah cukup, tanpa diduga. Qin Feng memotongnya. Meskipun saya, Qin Feng, bukan pahlawan, saya tetap memiliki prinsip dasar, yaitu, saya tidak akan pernah menyerah pada orang Jepang yang tercela. Bagaimana kita bisa membiarkan orang Jepang membuat masalah di negara yang luas ini? Bagaimana mereka membunuh orang? Saya akan membiarkan mereka membayar dengan darah. Tidak ada pengembalian. Segera, dia memerintahkan lagi. Saya akan mengasingkan diri selama 3 hari ke depan. Tidak ada yang boleh mengganggu saya. Mendengar ini saat ini, Qin Feng benar-benar marah. Dia sudah meremehkan orang Jepang. Dan setelah mengetahui bahwa keluarga Du bekerja sama dengan orang Jepang untuk mencoba membunuh ibunya, Qin Ruohuang, dia semakin membenci orang Jepang. Anjing dan tikus liar yang tercela itu tidak bisa diberi perlakuan yang baik sama sekali. Mereka harus diberi pukulan di kepala, pukulan yang menggelegar. Setiap ketidakadilan punya pemiliknya sendiri, dan setiap hutang punya pemiliknya sendiri. Sekarang saatnya balas dendam. Bagaimana dengan ahli pedang Jepang Musashi? Jika kamu berani datang, aku akan membunuhmu dengan pedang.
Ya, Zhu Xiaojun tahu bahwa Tuan Muda Qin Feng telah mengambil keputusan dan bertekad. Bab 343 Terobosan. Alam Wuhou. Keesokan harinya, Qin Feng mulai mundur. Sekarang, tingkat kultivasinya adalah setengah langkah Wuhou. Dan dia telah mencapai hambatan. Selama kamu menerobos, kamu akan menjadi Marquis of Wu yang sebenarnya. Jika Anda ingin mencapai terobosan, selain menghabiskan 10, 20, atau bahkan bertahun-tahun pelatihan yang panjang dan keras, ada jalan pintas. Yaitu menggunakan bahan dan harta terbaik yang tak terhitung jumlahnya di dunia untuk menyempurnakan ramuan yang tiada taranya. Inilah mengapa Qin Feng berani mengucapkan kata-kata liar dan berani melawan lawan saat menghadapi tantangan arogan dari Master Pedang Jepang Musashi. Segera, Sangguan Yunqing tiba, membawa serta harta karun yang telah disepakati sebelumnya. Ginseng darah naga 1000 tahun. Ini juga merupakan bahan terpenting yang dibutuhkan Qin Feng untuk menyempurnakan pil terobosan berkualitas tinggi. Terima kasih. Di balik topeng emas, mata Qin Feng menunjukkan rasa terima kasih. Saya akan menerima ginseng darah naga 1000 tahun ini. Petik 2. Saya pernah mendengarnya. Apakah Anda benar-benar berencana berduel dengan pendekar pedang Jepang Musashi? Bagaimana jika? Qin Feng bertanya dengan tenang. Tidak, mata Sangguan Yunqing gugup dan dia berkata dengan cemas. Master pedang Musashi menyapu bersih. Dan bahkan banyak master hebat dan master hebat di dunia seni bela diri bukanlah tandingannya. Mengerti. Sepotong berita. Budidaya master pedang Musashi sudah setengah langkah menuju ranah raja seni bela diri. Dan kali ini dia datang ke Daxia dan membawa artefak nomor 1 Jepang, pedang Tian Chongyun. Petik 2. Pedang Tian Chongyun adalah pedang legendaris Jepang yang legendaris. Pada saat yang sama, pedang ini menempati peringkat pertama di antara 3 artefak besar Jepang. Konon pedang ini tidak bisa dihancurkan, dapat membelah langit dan membelah bumi, serta mengandung kekuatan suci yang tak terbatas. Artefak yang begitu legendaris, ditambah dengan kekuatan ganas penggunanya, Master Pedang Musashi. Tak terbayangkan siapa yang bisa menandinginya. Siapapun pasti akan ketakutan setengah mati ketika mendengar barisan dan senjata lawan. Namun, Qin Feng tidak takut, dan malah berbicara dengan bangga. Tidak, saya telah mengambil keputusan. Saya akan memutuskan duel ini. Tidak peduli seberapa kuat Master Pedang Jepang. Saya akan membunuhnya di panggung duel dan beritahu orang-orang Jepang bahwa Daxia bukanlah tempat bagi mereka untuk menjadi liar. Mendengar kata-kata ini, Sangguan Yunqing terdiam. Meskipun pada dasarnya dia bangga dan merupakan putri surga yang layak, dia tidak akan pernah menantang lawan sekuat kekuatan surga. Tapi Tuan Muda Longmen ini tidak takut sama sekali. Dia tidak takut dan tidak takut. Dan baik langit maupun bumi tidak bisa memperhatikannya. Keberanian dan keberanian seperti itu, dia sangat mengaguminya. Kalau begitu, aku sangat berharap kamu bisa memenangkan duel ini. Tidak peduli apa, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Sebelum pergi, saya tidak lupa melihat Qin Feng, dan saya semakin mengaguminya. Saat ini, bahkan protagonis terpenting dalam menyempurnakan pil terobosan, ginseng darah naga 1000 tahun ada di sini. Semuanya sudah siap. Yang kita butuhkan hanyalah angin timur. Dalam 3 hari berikutnya, Qin Feng tinggal di rumah, selalu menunggu di depan tungku penyulingan obat kecil. Berhati-hatilah. Jaga saraf Anda tetap tegang dan sangat berhati-hati. Meskipun dia percaya diri, dia tidak bisa menganggap entengnya. Begitu banyak harta surga, materi, dan bumi yang berharga dan berharga ini dihancurkan. Semua upaya sebelumnya akan sia-sia dan bahkan tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Ini adalah kartu asnya untuk menantang Master Pedang Musashi. Dan semua harapan hancur. Semua bahan obat yang berharga dilemparkan ke dalam tungku alkimia dengan tertib. Pengukuran, pemanasan, dan bahkan waktu pemurnian harus akurat hingga hitungan detik. Tidak ada yang bisa dianggap enteng. Akhirnya, Qin Feng menghabiskan seluruh energi dan energinya. Dan akhirnya menggunakan materi surgawi dan harta duniawi untuk menyempurnakan pil terobosan unik yang tak tertandingi di dunia. Pil darah naga. Boom. Dalam sekejap,
Danyun melonjak ke langit dan angin bertiup kencang. Seluruh dunia berubah warna. Selesai. Qin Feng sangat gembira dan langsung menelan pil darah naga tanpa ragu-ragu. Segera, efek mengerikan dari obat tersebut berubah menjadi bola energi mengerikan yang menakjubkan. Mengalir ke anggota tubuh dan tulang. Mengalir melalui 8 meridian yang luar biasa. Tubuhnya panas sekali hingga asap hijau keluar dari pori-porinya. Seperti gunung berapi yang akan meletus. Energi ini sangat kuat. Qin Feng tidak berani mengabaikannya. Karena ini hanyalah langkah pertama. Dia masih ingin menyerap kekuatan mengerikan itu. Jadi, untuk kali berikutnya, dia menekuk lutut dan bermeditasi. Tanpa gangguan apapun. Dan mulai bekerja keras untuk menyerap dan mencerna energi besar di tubuhnya. Ini adalah proses yang panjang. 3 hari berlalu dalam sekejap. Terobosan. Alam Wuhou. Hoa, hoa. Mata Qin Feng tiba-tiba terbuka. Seperti naga biru yang membuka matanya. Boom. Sebuah paksaan yang mengerikan meledak dari tubuhnya seperti tsunami. Energi yang melonjak. Seperti meriam energi. Langsung menghancurkan atap. Melonjak langsung ke langit. Menghancurkan awan sepanjang ribuan mil. Langit dan bumi terguncang olehnya. Pada saat yang sama, boom, 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 3 siklon misterius tergantung di atas kepala Qin Feng. 3 bunga berkumpul. Ini adalah simbol Wuhou. Qin Feng, yang mencerna energi pil darah naga, akhirnya berhasil menembus kemacetan dan menjadi Wuhou Agung. Selain itu, dia telah berlatih Phoenix Heavenly Jue, yang berarti dia memiliki kekuatan batin dari 9 martial lord biasa. Kekuatannya lebih baik daripada Half Step Martial King, dan bahkan dapat menyaingi Martial King yang sebenarnya. Halaman belakang Du. Gerakan mengerikan ini mengejutkan semua murid Longmen. Tendang, tendang, tendang. Zhu Xiaojun juga bergegas. Melihat 3 siklon di atas kepala Qin Feng, dia sangat bersemangat saat itu juga. Matanya seperti menyembah dewa. Ya Tuhan, 3 bunga berkumpul di atasnya. Selamat. Tuan muda, Anda telah menjadi Wuhou. Qin Feng menengadah ke langit dan tertawa. Sangat arogan. Saya berkata, saya akan membuat orang-orang Jepang itu membayar harganya dengan darah. Sekarang, permainan dimulai. Penuh kekuatan yang kuat. Dan dia tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangannya. Sepertinya dia bisa membunuh dengan satu pukulan. Bisa meledakkan gunung. Pada saat yang sama, arena seni bela diri Shanghai. Platform seni bela diri yang berubah-ubah yang telah melalui baptisan waktu ini terletak di puncak Gunung Hongfeng, gunung tertinggi di Shanghai. Selama berabad-abad, banyak satria dan ahli seni bela diri telah menyelesaikan keluhan mereka di sini. Belum lagi berapa banyak darah yang telah tumpah. Saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar platform seni bela diri, lautan manusia. Area kegelapan yang luas tersebar di pegunungan dan dataran. Keluarga emas, keluarga kaya besar di Shanghai, Yi Yuye, dan lainnya semuanya datang. 4 master naga Longmen yang terluka, banyak master Longmen, dan kepala berbagai sekte seni bela diri di Daxia. Bahkan Sangguan Yunxing datang bersama pembantunya Tang Feiyan. Di tengah kerumunan, Jiang Ruolin juga menyeret Lin Qingge untuk ikut bersenang-senang. Sementara Hong Sui Jiao dengan hati-hati melindunginya. Lin Qingge sedikit linglung karena Qin Feng belum kembali selama 3 hari dan keberadaannya tidak diketahui. Dia khawatir tentang Qin Feng, tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Feng telah memurnikan obat di pengasingan di rumah keluarga Du selama 3 hari terakhir. Sedikit yang saya tahu bahwa Qin Feng adalah protagonis masa kini. Tuan muda Longmen, tiba-tiba, seseorang di kejauhan berteriak, lihat. Orang Jepang datang. Bab 344 Hari Duel yang sangat dinantikan. Dilihat dari kejauhan. Itu adalah tim yang perkasa. Dan formasinya sangat besar. Dengan tidak kurang dari 1000 orang terlihat. Berjalan di depan adalah seorang pria berjas putih. Penuh kasih sayang. Sombong. Dan memamerkan kekuatannya. Di sampingnya ada seorang gadis cantik dengan kimono. Itu adalah Duhu. Tuan muda kedua dari keluarga Du, dan istri Jepangnya, Mitsui Meidaizi. Mengikuti dari belakang, puluhan orang Jepang bergotong royong membawa kereta cantik tersebut.
Duduk di atas kereta itu adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berjanggut putih dan berambut putih, mengenakan seragam prajurit, memakai bakyak kayu, dan pedang misterius tergantung di pinggangnya. Meskipun dia berdiri tegak dan tidak bergerak, dia memancarkan aura yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Orang ini adalah Musashi, pendekar pedang Jepang yang baru-baru ini menguasai dunia seni bela diri Daxia dan membunuh banyak pelaku kejahatan. Jika dia pergi sendirian, Duhu, satu-satunya sisa keluarga Du, tidak akan pernah berani kembali ke Shanghai lagi dalam kehidupan ini. Tapi sekarang berbeda, sebagai menantu konsorsium Mitsui Jepang, dengan dukungan ayah mertuanya, ia mampu mengundang pendekar pedang legendaris Musashi Desan di dunia bela diri Jepang. Dalam beberapa hari terakhir sejak dimulainya Daxia, kami telah menerobos beberapa provinsi berturut-turut, dengan momentum yang besar, dan membunuh banyak prajurit Daxia. Merasa bangga dan sombong, dengan ahli pedang Musashi sebagai pendukungnya, punggungnya menjadi lebih kuat dan dia berjalan dengan sikap arogan. Sialan, itu orang tua. Melihat kemunculan master pedang Musashi, banyak master seni bela diri dari sasana sekte Daxia yang hadir menunjukkan ekspresi sangat marah. Mata mereka merah, dan mata mereka menyemburkan api. Banyak dari mereka pernah bertarung melawan ahli pedang Musashi sebelumnya, dan semuanya terluka parah. Banyak juga murid dan keturunan yang mati di tangan Musashi. Perseteruan darah. Pada saat ini, mereka semua menatap tajam ke arah ahli pedang Musashi yang berdiri di atas kereta, dipenuhi amarah dan makian. Master pedang Musashi, kamu dan aku bersumpah, hari ini adalah hari kematianmu. Orang tua, jika kamu membuat masalah di negaraku, kamu pasti akan membayar harganya dengan darah. Makamu, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Orang tua. Petik 2. Lelucon. Tiba-tiba, Duhu berdiri. Lubang hidungnya terangkat ke langit. Dan dia menatap ke arah penonton dengan arogan. Pernyataan yang tidak tahu malu. Jika kamu benar-benar mampu, bagaimana kamu bisa dikalahkan oleh master pedang Musashi sebelumnya? Seperti seekor anjing yang melarikan diri dengan panik. Lagi pula, dalam kompetisi seni bela diri, kamu secara alami bersedia mengaku kalah. Para jenderal yang kalah masih menggonggong seperti anjing. Apa? Dari awal sampai akhir, ahli pedang Musashi di kereta tidak membuka matanya. Bahkan saat menghadapi makian dari segala arah, dia menutup telinga. Dalam keheningan, ada rasa jijik dan arogansi yang memandang rendah dunia, seolah semuanya diabaikan. Saat itu, anjing tua Jepang, kamu membantai murid-muridku. Dan kamu dan aku adalah musuh bebuyutan dan tidak cocok. Hari ini, aku akan mati bersamamu. Sekelompok anak muda bergegas keluar dari kedua sisi kerumunan. Mereka semua mengenakan jubah biru. Mereka semua mengangkat alis dan niat membunuh. Hanya ada kebencian dan kemarahan yang luar biasa di mata mereka. Ya Tuhan, segera. Seseorang mengenali mereka melalui pakaian mereka. Itu adalah Sekte Chongshan. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, ahli pedang Musashi tiba-tiba masuk ke gerbang gunung dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Dari Sekte Chongshan. Dan sekelompok lebih dari 10 tetua dan wali tewas secara tragis dalam pertempuran berdarah. Ini seharusnya adalah murid Chongshan yang melarikan diri secara kebetulan. Mereka akan membalaskan dendam tuan mereka. Di tengah kata-kata kilat dan batu api, selusin murid Chongshan menghunus pedang mereka dan menyerang dari kedua sisi. Dengan momentum pengepungan, mereka semua mengarahkan pedang mereka ke ahli pedang Musashi di kereta. Kemunculan mereka terlalu mendadak, ketika ribuan pengikut Jepang bereaksi. Master pedang Musashi dikepung. Saat berikutnya, dia akan ditusuk ke dalam sarang lebah. Tiba-tiba, semua orang menjadi gugup. Mereka menatap ke sana. Hati mereka berdebar. Pembunuhan. Bagus sekali. Dengan serangan mendadak seperti itu, Master pedang Musashi tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika semua penonton mengira Master pedang Musashi akan mati dalam serangan mendadak ini. Tanpa diduga, di atas kereta itu, Master pedang Musashi masih menutup matanya rapat-rapat. Tapi tangannya bergerak.
Tangan tua kurus itu perlahan dan perlahan menyentuh gagang pedang di pinggangnya. Hoa, tiba-tiba, cahaya dingin yang menusuk melonjak ke langit, dan mata semua penonton tersengat pada saat yang bersamaan, membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Petik 2 titik 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 petik 2. Seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, ketika semua orang membuka mata lagi, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Lebih dari selusin mayat dingin tergeletak di tanah. Murid-murid Songshan semuanya sudah mati. Ahli pedang Musashi, yang berdiri di atas kereta, masih memegang gagang pedang, seolah-olah dia tidak pernah menariknya. Hanya ada satu penjelasan, pedangnya terlalu cepat. Keterampilan unik ini mengejutkan semua orang. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hanya suara desahan kaget. Hahaha, pada saat ini, Duhu tertawa dan berteriak. Sungguh sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Apakah mereka berpikir bahwa serangan diam-diam dapat melukai master pedang? Untuk mati, mari kita semua berkumpul. Begitu kata-kata ini keluar, semua ahli seni bela diri menunjukkan ekspresi ngeri. Semua orang terdiam sehingga mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mengetahui bahwa Anda tidak terkalahkan. Bagaimana Anda berani mati? Melihat ini, Duhu terus memprovokasi. Mengapa kamu tidak ada di sini? Bukankah kamu baru saja berteriak dan memarahi dengan keras? Apakah kamu hanya sekelompok udang berkaki lunak yang hanya berani berbicara? Pada saat ini, bunian di atas, Master Pedang Musashi menutup matanya dan mencibir. Seni bela diri Daxia rentan. Petik 2. Seni bela diri Daxia hanyalah sekumpulan sampah. Semuanya sangat terhina. Tuan Pedang Musashi, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, terdengar teriakan dari kerumunan. Ketika Tuan Muda Longman datang, kamu akan tahu betapa kuatnya itu. Kematianmu akan segera datang. Yang berbicara, itu Sangguan Yunqing. Saat ini, wajah cantiknya sedikit dingin. Alisnya terangkat. Dan dia jelas sangat marah. Hehe, Duhu tertawa jahat dan mengejek. Tapi sudah hampir waktunya. Di mana Tuan Muda Longman? Menurutku dia tidak akan datang. Dia pasti takut dengan kekuatan Tuan Pedang Master Tian Wei. Jadi dia menjadi menyusut sungguh bodoh. Pada saat ini, Master Pedang Musashi juga menutup matanya dan mengejek. Sepertinya dunia seni bela diri Daxia tidak lagi jenius. Dan sisanya benar-benar membosankan. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, teriakan mengejutkan datang dari kejauhan. Mengejutkan semua orang. Kentut, siapa bilang tidak ada orang di negaraku? Anjing tua Jepang, izinkan aku datang dan menemuimu.